Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam program acara Pembelajaran Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan oleh KKGPAI Kecamatan Harjamukti. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah sebagai ajaran yang benar. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk diangkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa hari ini, pada kesempatan kali ini, Allah menambahkan ilmu kepada kita dan memberikan kita pemahaman. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan literasi Al-Quran terlebih dahulu ya. Kita membaca Quran surat At-Tin. Yuk dibaca Quran surat At-Tinnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Quran surat At-Tin. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah bisa bertatap muka di sekolah masing-masing. Namun, tetap ya, harus selalu memperhatikan protokol kesehatannya, yaitu dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, dan sehabis dari sekolah, kalian harus langsung pulang ke rumah. Jangan main-main dulu ya. Itu pesannya, mudah-mudahan selalu bisa diingat agar ke depan kita setiap hari bisa bersekolah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak semuanya, kita langsung saja ke pematerian tentang kitab-kitab Allah sebagai ajaran yang benar. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah tahu ya, sudah dijelaskan sebelumnya tentang kitab-kitab Allah. Nah, mari kita sama-sama mengenal kitab-kitab Allah. Salah satu cara mengenal Allah adalah melalui kitab suci yang diturunkan kepada para rasul. Kitab tersebut berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Nah, wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya tersebut melalui malaikat Jibril. Ya, perantaranya adalah malaikat Jibril. Kemudian kumpulan-kumpulan wahyu Allah ini dibagi menjadi dua, ya, yaitu yang diantaranya ada suhuf dan kitab. Kalau suhuf itu berupa lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran, sedangkan kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril yang berisi tentang ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup manusia yang lengkap. Nah, dan kemudian dibukukan. Nah, Allah tidak hanya menurunkan kitab dalam waktu yang sekejap, melainkan diturunkan secara bertahap. Nah, ada berapa jumlahnya anak-anak semuanya?
Iya, betul. Minggu lalu kan sudah dibahas ya. Jumlahnya ada 4. Apa saja? Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Injil, yang ketiga ada kitab Zabur, dan kemudian ada Al-Quran. Nah, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab Taurat dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 53. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Isi kitab Taurat dikenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu mengesahkan Allah, kemudian larangan menyembah berhala, larangan larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan sanksi palsu, larangan merebut istri orang, serta mensucikan hari Sabtu. Nah, itulah isi dari kitab suci Taurat, ya. Lalu kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur berisi doa-doa, kemudian zikir, nasihat-nasihat, hikmah, dan mazmur atau berupa pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Zabur merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 55, yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud untuk membimbing umatnya, yakni bangsa Israel, yang dimana kandungannya yaitu 1. Ajaran hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nasihat-nasihat tentang perbuatan baik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini berisi tuntunan untuk kembali kepada agama Tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Allah, yang di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana dalam Quran surat Maryam ayat ke-30, yang artinya dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, itulah dalil tentang Quran surat Maryam yang menjelaskan tentang kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Adapun apa sih ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Injil ini? Yang pertama adalah ajakan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kepercayaan yang benar. Lalu kemudian membenarkan kitab sebelumnya dan memberi kabar gembira bagi umat Nabi Isa bahwasanya akan ada nabi terakhir, yaitu yang bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, kemudian yang terakhir adalah kitab suci kita. Apa? Kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir, ya, diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Nah, kitab suci Al-Quran ini mempunyai nama-nama lain, ya, seperti Al-Kitab atau Kitabullah, Al-Furqan, pembeda, coba apalagi, Al-Zikr, ya, peringatan, terus kemudian Al-Huda, petunjuk, lalu Asyifa, obat, banyak ya nama-nama lain nama-nama lain Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ya, lalu kemudian Al-Quran ini terdiri dari 114 surat
terbagi dalam 30 juz dan 6.000 ayat. Nah, Al-Quran ini diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, adapun isi kandungan dari Al-Quran ini diantaranya yang pertama, yaitu ketauhidan atau mengesahkan dan atau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia. Lalu kemudian yang ketiga, akhlak atau budi pekerti, kemudian menceritakan kisah masa lalu dan kisah-kisah yang akan datang, menjelaskan bahwa agama Islam sempurna dan diridhoi oleh Allah, perintah untuk tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, berbagai macam ilmu pengetahuan, dan menjelaskan mana yang baik, yang buruk, yang halal dan haram. Nah, lalu kitab Al-Quran ini merupakan ajaran yang benar, yang terpuji. Di antaranya kita harus memahami bahwa kitab suci Allah ini mengatur sedemikian rupa, ya, agar dalam hal kehidupan kita tidak kebingungan, gitu ya, kita tidak salah arah. Misalnya ketika dalam berdagang, ya, tidak ada praktek curang, misalnya mengurangi timbangan, riba, ya, dan sebagainya. Nah, Allah menurunkan wahyu berisi petunjuk-petunjuk suci kepada para utusan-utusannya. Petunjuk-petunjuk itu kemudian dihimpun menjadi kitab suci yang dinamakan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab tersebut berisi perintah dan larangan, janji baik dan buruk, ya, dalam kehidupan. Petunjuk kepada manusia untuk selalu berperilaku atau berakhlak. Misalnya berperilaku kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada sesama, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya, bagaimana kita berperilaku kepada diri sendiri, misalnya untuk selalu hidup bersih, makan minum yang teratur dan sebagainya. Nah, mungkin demikian anak-anak yang bisa disampaikan oleh Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Lalu doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, selalu jaga kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.